wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Abustam, calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Pangkajene Kepulauan, atau lebih tepatnya Kabupaten Pangkep. Ya, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan video teknik coaching, ya, di mana video ini bertujuan untuk dalam rangka penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu teknik coaching. Teknik coaching akan saya peragakan pada kesempatan ini, pada video ini adalah model Tirta. Model Tirta ini mencakup tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, di mana di sini saya akan berperan sebagai coach, dan rekan sejawat saya Ibu Nia akan berperan sebagai coachee. Permasalahannya seperti ini. Ibu Nia ini mengalami masalah karena dia ditegur oleh pengawas. Pengawas ini menyampaikan ke kepala sekolah bahwa metode pembelajaran yang diterapkan Ibu Nia di kelas itu tidak relevan karena beliau tidak menggunakan buku teks dalam mengajar di kelas. Seperti apa coachingnya? Kita lihat saja video berikut ini. Siang ya. Oh, siang Pak ya. Sibuk amat nih. Ini Pak, ada instrumen yang saya mau selesaikan ini hari Pak. Kira-kira ibu kerja apa tadi? Tidak lihat saya datang. Saking seriusnya ini Pak. Ini saya mau selesaikan instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala sekolah saat ini Pak. Oh ya Bu, bagaimana tentang supervisi kemarin? Oh iya ya Pak ya. Oh ya, kebetulan Bapak ada di sini, boleh saya minta waktunya Pak, saya mau sharing Boleh. terkait masalah supervisi kemarin Pak. Saya punya sedikit masalah ini Pak. Masalah apa Bu, kalau boleh tahu? Ya, masalahnya ini, saya dapat laporan dari kepala sekolah. Tadi kepala sekolah memanggil saya Pak. Kata beliau dapat laporan dari pengawas yang mensupervisi saya kemarin. Katanya pengawas itu agak tersinggung dengan penjelasan saya karena saya tidak menggunakan buku teks Pak sebagai penunjang. Beliau mengatakan sebaiknya menggunakan buku teks, sedangkan saya memberikan alasan Pak kenapa saya menggunakan buku teks, tidak menggunakan buku teks. Tapi itu sebentar Bu. Tadi Ibu bilang Bapak pengawas tersinggung dengan metode Ibu di cara mengajar Ibu di kelas tanpa buku teks. Terus sebelum kita lanjutkan pembicaraan Ibu ya. Tujuan Ibu setelah melakukan pembicaraan ini apa? Target yang ingin Ibu capai gitu. Ya, harapan saya atau yang ingin saya capai dengan sharing sama Bapak ini, masalah saya ini bisa teratasi Pak. Saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah laporan pengawas ini terkait saya tidak menggunakan buku teks. Beliau tersinggung dan beliau kurang sreg dengan cara saya karena saya tidak menggunakan buku teks seperti itu Pak sebagai penunjang. Saya menggunakan medianya itu atau bahan sumber belajar saya itu Pak dari internet. Baik materinya atau tugas-tugasnya itu dari internet Pak. Karena alasan saya anak-anak itu lebih mudah memahami kalau sumber bahan yang saya gunakan itu saya ambilnya dari internet. Mereka sangat mudah. Nah, ini membuat pengawas agak tersinggung seperti itu Pak. Tunggu sebentar Bu. Ini kan permasalahan di sini Ibu dapat teguran dari pengawas karena tidak menggunakan buku teks di kelas. Betul Pak. Ya, bisa saya tahu alasannya itu sebenarnya tidak pakai buku teks itu kenapa?
Oh ya, sebenarnya ini saya sudah bahasakan tadi Pak, alasan saya itu anak-anak itu lebih mudah memahami kalau materinya itu dari internet, tugas-tugasnya dari internet, bahasanya lugas, kemudian saya melihat anak-anak lebih tertarik seperti itu, mereka lebih aktif. Kalau buku teks mereka kayak ogah-ogahan Pak, membaca, mengerjakan tugas. Tapi kalau sumbernya dari internet kan lengkap, mereka tuh lebih menarik, mereka lebih tertarik untuk belajar, tertarik untuk membaca materinya, memahami materinya lebih mudah juga Pak. Jadi Itu alasan biasanya saya. nih menurut Ibu penggunaan sumber belajar dari internet atau dari sumber lain yang di luar buku teks itu lebih efektif daripada ketimbang menggunakan buku teks begitu? Iya Pak, betul sekali Pak. Saya berpikir, maksudnya saya memilih bahannya dari internet karena lebih efektif. Iya, iya begitu. Artinya lebih kekinian, lebih anak-anak lebih masuk begitu, lebih relate sehingga lebih. Iya Pak, betul. Lebih efektif. Terus dari kemarin obrolan Ibu dengan pengawas itu cara Ibu menjelaskan bagaimana? Oh iya, menurut saya sih Pak, cara saya sudah sopan dengan mengutarakan alasan saya tadi. Cuma ya mungkin saya juga salah Pak, karena saya sih sebenarnya juga sadari bahwa buku teks itu merupakan sumber belajar konvensional. Jadi walaupun ada dari internet, kita tetap menggunakan buku teks. Saya sadari sih itu Pak. Tadi nanya Ibu, setelah Ibu kan sudah menjelaskan ke pengawas alasan Ibu tidak menggunakan buku teks di kelas. Terus tanggapan pengawas bagaimana di depan Ibu selain melaporkan ke KPC? Oh, ya begitu Pak. Dia mungkin merasa tersinggung sehingga kayak nada berbicaranya sudah agak lain saya dengar. Kemudian ekspresi wajahnya juga. Nah ternyata memang betul beliau tersinggung. Tapi Ibu sadar tidak pengawas tersinggung pada saat Ibu ngobrol sama pengawas kemarin? Awalnya sih tidak Pak, hanya meraba-raba saja, hanya sekedar perasaan. Tapi setelah tadi saya dipanggil kepala sekolah, saya sudah ini, ternyata betul, ternyata pengawas tersinggung dengan alasan saya yang hanya menggunakan internet, tidak menggunakan buku teks. Ya, ini Ibu kan sudah tahu tuh permasalahan di sini. Terus langkah Ibu untuk mengatasi masalah itu apa? Rencana Ibu seperti apa? Iya, sebenarnya Pak, rencananya saya mau minta maaf dan mengakui kesalahan saya kalau memang saya keliru. Sebaiknya saya juga tetap menggunakan buku teks ya, walaupun saya menggunakan juga sumber belajar dari internet. Hanya saya malu Pak, dan inilah juga salah satu masalah saya malu, tapi itulah keinginan saya menyelesaikannya, mau minta maaf langsung dengan pengawas, tapi malu Pak. Mungkin ada teman yang bisa bantu Ibu. Oh iya Pak, mediasi ke pengawas. sebenarnya saya punya keinginan Pak supaya kepala sekolah itu bisa memediasi saya Pak, itu kepala sekolah. Tapi Ibu sudah bilang ke kepala sekolah untuk rencana itu? Belum Pak, sebenarnya saya memang harusnya ya segera menghadap ke kepala sekolah untuk memediasi saya, karena kepala sekolah kan ini kayak dekat dengan pengawas. Jadi menurut saya beliau adalah orang yang tepat, dan sebaiknya saya segera ya Pak ya menemui kepala sekolah. Seperti itu. Oh ya. Ibu kan sudah dari hasil ngobrolnya sudah tahu tuh rencana kedepannya untuk menghadapi masalah ini, sudah sedikit banyak sudah tahu solusinya. Betul ya, sekali bisa Pak, ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan sekali lagi. Baik Pak, jadi cara saya untuk kedepannya mengatasi masalah ini yaitu sebisa mungkin kalau ada masukan dari pengawas, saya tidak boleh tentang ya. Saya tidak boleh memberikan pembenaran untuk alasan saya kenapa melakukan hal itu misalnya yang tidak disenangi, karena itu akan membuat
tersinggung. Jadi terus saya juga harus ya meminta maaf tentunya. Itu rencana kegiatan saya ke depannya dan ada yang memediasi dan saya berharap ini tidak terjadi lagi, Pak. Ya, terus Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol ini Ibu sudah dapat solusi, gimana pesannya? Ya alhamdulillah Pak, sedikit lega karena ada teman yang bisa mendengarkan masalah saya dan bisa mengarahkan saya menemukan solusinya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, senang sekali bisa bantu Ibu. Baik. Oh iya Bu, sekarang kayaknya sudah jam masuk pelajaran. Oh iya. Saya punya kelas yang terakhir. Oh iya Pak. Saya permisi dulu ya. Iya, saya juga ini sudah mau masuk kelas, artinya instrumen ini harus saya kosongkan dulu. Iya. Sebentar baru saya lanjut. Terima kasih banyak ya Pak Ya, ya tadi untuk sama-sama, sharingnya. Bu. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Itulah tadi video coaching, peragaan coaching model Tirta. Ya, dimana di sini coach, perlu saya tegaskan bahwa coach di sini tidak serta-merta mencarikan solusi untuk coach, tetapi untuk coach. Tapi coach di sini bertugas untuk menuntun coach untuk menemukan solusi dari masalahnya itu sendiri berdasarkan pemaksimalan potensi yang dimiliki oleh seorang coach tersebut. Dan akhirnya coach bisa menemukan solusi dari masalahnya. Seperti tadi rekan saya punya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, saya kira cukup untuk kesempatan ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.